Salam sejahtera buat penonton tayangan ini. Kembali saya ingin menyampaikan keluhan, sebetulnya sekaligus kegeraman lagi, kepada Ketua Mahkamah Agung yang sampai sekarang belum merespon surat yang kami kirimkan. Ini adalah bagian atau lanjutan dari kekecewaan kami atas tidak terlaksananya putusan pengadilan, meskipun itu sudah berkekuatan hukum tetap. Dan meskipun banyak sekali sudah gugatan-gugatan yang dilayangkan kepada klien kami, namun klien kami tetap dimenangkan. Yaitu klien kami itu adalah Herbert Pasaribu. Jadi surat kami itu sudah cukup banyak kami kirimkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bapak Panusunan Harahap, yang bagi kami Bapak ini telah merusak tatanan hukum yang ada. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi ini merusak tatanan hukum yang ada. Kenapa kami katakan demikian? Karena alasan-alasan yang disampaikan ke kami dengan tidak maunya dia melaksanakan eksekusi itu alasan-alasan yang nggak masuk akal. Kami di dalam video yang lalu sudah memaparkan panjang lebar. Nah, sebetulnya bagi kami seperti tidak ada lagi manfaatnya, tidak ada lagi gunanya kami sampaikan surat kepada Panusunan Harahap ini. Oleh karenanya kami coba kirim surat kepada Ketua Mahkamah Agung. Tetapi rasanya kami lebih kecewa lagi kepada Ketua Mahkamah Agung ini karena tidak merespon surat kami sama sekali. Ya, surat yang kami kirimkan itu paling tidak dalam ingatan kami, dalam arsip yang kami punya itu ada tiga kali. Satu kali itu tanggal 31 Januari, lalu yang kedua di tanggal 29 Mei tahun ini, tahun 24. Nah, yang ketiga di tanggal 22 Juli. Atau mungkin masih ada di berkas yang lain, karena kami berulang-ulang sebetulnya menyurati sekaligus mempertanyakan. Karena ada alasan yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi itu yang menurut kami, yang bahasa kami di awal tadi, yang merusak tatanan hukum itu. Kenapa kami katakan merusak tatanan hukum? Karena begini, setahu kami Mahkamah Agung itu, bahkan di dalam SEMA yang dikutip oleh Ketua Pengadilan Tinggi itu, SEMA nomor 3 tahun 2000, di sana dikatakan untuk pelaksanaan putusan serta-merta, izin pelaksanaannya itu dimintakan kepada Ketua Pengadilan Tinggi. Jelas eksplisit tertulis di situ. Nah, tetapi anehnya Ketua Pengadilan Tinggi membalas surat kami. Karena perkara yang kami tangani ini kan sudah di tingkatan Pengadilan Tinggi juga sudah dimenangkan. Nah, jadi kami minta supaya putusan serta-merta itu dilaksanakan. Lalu dijawab begini, karena perkara ini sekarang sedang ditangani oleh Mahkamah Agung, maka tidak ada kewenangan kami, tidak ada kewenangan KPT untuk memberikan izin. Ini kan ngaco. Ini kan blunder. Nah, tindakan yang blunder ini yang kami laporkan kepada Mahkamah Agung. Karena kan Mahkamah Agung itu sudah memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk memberikan izin. Itu diatur di dalam SEMA itu. Nah, tetapi justru KPT itu yang mengatakan karena perkara ini sedang kasasi, maka kewenangannya ada pada Mahkamah Agung. Itu di mana diatur? Padahal yang jelas-jelas diatur adalah kewenangan memberikan izin adalah KPT. Nah, oleh karena itulah kami adukan ke Mahkamah Agung. Karena menurut kami Ketua Pengadilan Tinggi Medan ini udah merusak tatanan hukum yang ada. Tapi cilakanya laporan kami ini tidak direspon sama sekali. Ya, tidak satu pun direspon. Jadi kami merasa Mahkamah Agung pun membiarkan tatanan hukum yang dia buat itu dirusak juga oleh bawahannya. Dan itu dibiarkan. Nah, terus kita mau kemana? Mau membuat pengaduan kemana lagi kita? Kita sendiri sudah nggak tahu ini. Jadi
Sekarang ini putusan pengadilan yang tertinggi, katakanlah Mahkamah Agung, itu dikangkangi oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Putusan yang tertinggi, yaitu putusan Mahkamah Agung yang memenangkan sampai 2 kali loh. Di Mahkamah Agung 2 kali kita dimenangkan, di putusan kasasi dan di putusan PK. Dikatakan bahwa Herbert Pasaribu adalah pemilik tanah, bahwa Wagimun alias Akiang telah melakukan perbuatan melawan hukum, bahwa Wagimun alias Akiang dan kawan-kawan dihukum membayar ganti rugi. Cukup jelas semua amar putusan itu. Tapi ketika itu dikangkangi oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung nggak bertindak apa-apa. Kami sudah menyuratinya sampai sekarang, tidak ada respon. Bahkan ketika kami ke Mahkamah Agung bulan April yang lalu, kami ketemu dengan petugas di PTSP. Di sana kami mendapatkan informasi bahwa surat yang kami kirim tertanggal 31 Januari 2024 itu, bulan Februari sudah ada di kamar Ketua Mahkamah Agung. Waktu itu kami masih berharap agar ada balasan. Kami kepingin tahu kira-kira apa jawaban dari Ketua Mahkamah Agung. Tapi Ketua Mahkamah Agung juga nggak peduli. Jadi boleh dikatakan sama-sama merusak tatanan hukum yang ada ini. Ketua Mahkamah Agung juga nggak mau tahu dia dengan tindakan KPT yang merusak tatanan hukum ini. Nah, tentu kami akan terus menyuarakan ini. Dan tentu kami masih berharap adanya Ketua Pengadilan Tinggi yang tahu tugasnya, yang tahu fungsinya. Tentu kami juga masih berharap ada Ketua Mahkamah Agung yang tahu tugasnya dan yang tahu fungsinya. Bukan seperti Ketua Pengadilan Tinggi yang sekarang, bukan seperti Ketua Mahkamah Agung yang sekarang. Tapi orang yang mengerti dan tahu dia menjalankan hukum untuk mengayomi masyarakat. Karena jangan salah, kalau seperti ini cara mereka berhukum menjalankan tugas, sebetulnya mereka yang membuat lembaga peradilan ini menjadi tidak berwibawa. Jadi jangan salahkan masyarakat. Kalau akhirnya masyarakat ini mencemooh, masyarakat ini menganggap bahwa aparat atau petinggi-petinggi di pengadilan ini mereka sendiri yang merusak lembaga, yang merusak kewibawaan peradilan, lembaga peradilan itu. Terima kasih. Selamat sore.